Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah Subhanahu wa taala semakin menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, di dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu, atau dengan kata lain, hanya sedikit dari kehidupan ini yang kita itu mengetahui detail-detailnya, mengetahui seluk-beluknya. Apalagi ketika kehidupan kita tidak dibingkai dengan keimanan. Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu zahir atau bagian luar dari kehidupan dunia ini. Akan tetapi mereka lupa terhadap kehidupan akhirat. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwa karakter orang-orang musyrik di Mekah waktu itu, kaum Quraisy, itu mereka hanya tahu kehidupan dunia yang nyata saja, yang zahir saja dari kehidupan dunia ini. Oleh karena itu orientasi kehidupan mereka hanya ditujukan kepada kehidupan dunia ini. Mereka lupa akan kehidupan akhirat, atau mereka lupa bahwa sesungguhnya ada kehidupan lain selain kehidupan dunia yang zahir atau nyata ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai seorang yang beriman sangat dijalankan, sangat disayangkan apabila kemudian kita juga masih tercampuri dengan pemikiran-pemikiran yang demikian, atau dengan kata lain, kita ini belum banyak mengetahui kehidupan selain zahir dari kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Dan orang yang kurang akal adalah orang yang senantiasa memturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui hakikat kehidupan selain zahir atau hal-hal yang nyata dari kehidupan dunia ini, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengilmui, harus tahu, harus mengetahui seluk-beluk kehidupan selain dari apa-apa yang kita lihat di dunia ini. Melalui apa? Melalui majelis-majelis ilmu, melalui majelis-majelis taklim, ataupun bertanya kepada orang-orang yang tahu, para ulama, para alim yang tentunya mereka tahu tentang hakikat dari kehidupan selain kehidupan di dunia ini. Majelis-majelis itulah yang akan mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang alim yang akan memberikan bimbingan kepada kita, memberikan pengetahuan yang lebih kepada kita tentang hakikat kehidupan di dunia ini, yang tidak hanya yang zahir kita lihat saja, tetapi ada misteri-misteri yang lain, bahkan nanti kehidupan setelah kematian ini. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Allah SWT, yang perlu kita lakukan adalah mensucikan diri. Allah SWT juga mengingatkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla.
Sungguh beruntung orang yang senantiasa melakukan tazkiyah, melakukan pembersihan diri, pembersihan jiwanya. Karena dengan itu akan mempertajam mata batin. Ketika mata batin seseorang itu tajam, maka Allah SWT akan memberikan irsyad ataupun arahan, petunjuk, bimbingan, sehingga dia akan bisa membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Dan juga Allah SWT akan membuka tabir-tabir yang selama ini mungkin menutupi pengetahuan kita, pemahaman kita, sehingga kita tahu, kita mengerti, kita memahami bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih kekal, yang lebih baik tentunya kita harapkan daripada kehidupan dunia yang fana ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu, mari jangan lupa kita untuk konsisten, untuk istiqomah mendatangi majelis-majelis dzikir, majelis-majelis taklim, berguru, belajar tentang agama ini agar kita diingatkan tentang hakikat dari kehidupan dunia ini, dan juga kita termotivasi kuat untuk beramal yang lebih, berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita kelak. Dan juga jangan lupa kita senantiasa berupaya untuk membersihkan jiwa kita agar mata hati kita senantiasa bersih, bening, sehingga kita bisa menatap kehidupan ini dengan kacamata yang jernih, sehingga hal-hal yang bisa jadi tidak terlihat akan kita pahami, akan kita ketahui, dan kita yakini dengan sepenuh keyakinan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.